Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akila Islamia. Di sini saya akan mengajarkan tugas algoritma pemrograman lagi. Nomor 4 yaitu program permutasi dibagi kombinasi menggunakan rekursi. Jadi program ini tuh dibuat untuk menghitung nilai permutasi NPR dan kombinasi NCR dari dua buah bilangan N dan R yang dimasukkan oleh pengguna, serta menghitung hasil bagi antara nilai permutasi dengan nilai kombinasi tersebut. Program menggunakan dua fungsi rekursi yang berbeda. Fungsi permutasi bekerja dengan prinsip perkalian menurun sebanyak R kali. Fungsi kombinasi bekerja menggunakan prinsip identitas Pascal, di mana nilai kombinasi didapat dari penjumlahan dua nilai kombinasi sebelumnya. Di akhir program, hasil perhitungan permutasi, kombinasi, dan hasil pembagi keduanya ditampilkan ke layar. Nah, di sini langkah-langkahnya itu mulai definisikan fungsi rekursi permutasi n, r jika r sama dengan 0, kembalikan 1 atau return 1. Selain itu, atau false, else, kembalikan hasil dari n kali permutasi, n kurang 1, r kurang 1. Ini memang rumus permutasi. Terus definisikan fungsi rekursif kombinasi n, r jika r sama dengan 0 atau r sama dengan n, kembalikan 1. Selain itu, kembalikan hasil dari kombinasi n kurang 1, r kurang 1 plus kombinasi n kurang 1, r. Nah, deklarasikan variabel n dan r bertipe integer, input nilai n dan nilai r. Panggil fungsi permutasi n, r dan tampilkan hasilnya sebagai NPR. Panggil fungsi kombinasi n, r dan tampilkan hasilnya sebagai NCR. Hitung hasil bagi dengan membagi NPR dengan NCR, lalu tampilkan hasilnya. Barulah selesai. Di sini ada flowchartnya. Flowchartnya di sini ada tiga ya. Ada fungsi permutasi dimulai dengan star berbentuk oval. Terus ada pernyataan kondisi berbentuk bola ketupat. Kalau misalkan R sama dengan 0 terpenuhi atau true, dia return 1 prosesnya ini termasuknya bentuk persegi panjang. Terus kalau misalkan tidak terpenuhi berarti dia false, dia return n quarterly permutasi n kurang 1, r kurang 1. Barulah dia ke n. Terus ada fungsi kombinasi sama dimulai dengan bentuk oval untuk memulai program. Terus ada bentuk bola ketupat di mana R sama dengan 0 atau R sama dengan N, di mana kalau misalkan kondisi itu terpenuhi dia return 1. Tapi kalau tidak terpenuhi dia kombinasinya N kurang 1, R kurang 1 plus kombinasi N kurang 1, R. Baru ada N. Nah, di sini ada fungsi main atau fungsi utama di mana start, input A, B, terus uh, output kan permutasi A, B sama kombinasi A, B, terus output lagi permutasi A, B dibagi kombinasi A, B, barulah di ke N. Terus di sini ada pseudocode-nya di mana ada uh, rekursifnya itu dimasukin di dalam kotak ya kalau misalkan di pseudocode. Di sini ada fungsi utamanya di mana var AB bertipe integer, begin itu sama dengan kurung kurawal ya untuk memulai program. So, ada write n, masukkan nilai n itu sama dengan seperti cout n, masukkan nilai n. Dan aplikasi bisa ke layar. Terus kalau read a itu nyimpan variabel a yang udah dimasukin dari n tadi disimpan ke variabel a. Terus masukkan r juga disimpan ke variabel b. Write NPR Nah, ini untuk nampilin hasil permutasinya tadi. Ini untuk memanggil fungsi permutasi tadi A, B. Ini untuk memanggil fungsi kombinasi tadi. Dan ini hasil bagi tadi, permutasi AB dibagi kombinasi AB. Baru N. Nah, di sini ada rekursifnya. Ini rekursi permutasi dulu, var n, integer, begin, if apakah r sama dengan 0. Nah, kalau misalkan sama dengan, dia tuh di C++ tuh sama dengan lihat nih, R-nya sama dengan kan. Tapi di pseudocode dia sama dengan, karena selalu sama dengan di pseudocode dia pakai tanda panah ini. Di sini pakai sama dengan. Nah, permutasi NR diisi dengan 1 atau return 1 tadi. Kalau tidak terpenuhi, permutasi NR diisi dengan N dikali permutasi N kurang 1, R kurang 1. Baru di ke N. Terus lanjut ke rekursif selanjutnya, var N, R, rekursif kombinasi, di mana begin, if apakah R sama dengan 0 or atau R sama dengan N, maka then kombinasi N, R itu diisi dengan 1. Kalau tidak terpenuhi, kombinasi N, R diisi dengan kombinasi N kurang 1, R kurang 1 plus kombinasi N kurang 1, R. Baru ke N. Terus di sini ada
program penjelasannya sama programnya. Di sini kita coba jalanin programnya dulu. Sini ada programnya tuh. Nah, di sini ada include stream untuk memanggil fungsi-fungsi si out si in, using namespace tadi biar nggak terlalu namespace tadi lagi. Ada integer permutasi dengan isi integer n dan integer r. Nah, di sini ada pernyataan kondisi di mana apakah r sama dengan 0, sama dengan 0 berarti return 1. Tapi kalau misalkan tidak, return n kali permutasi, n kurang 1, r kurang 1. Ini memang rumus kombinasi. Nah, terus tuh ada integer kombinasi. Ini permutasi, kombinasi. Integer n, integer r. If, tentang kondisi, apakah r sama dengan 0, or r sama dengan n. Return 1, else. Return kombinasi nih. N kurang 1, R kurang 1, plus kombinasi N kurang 1, R. Ini memang udah rumusnya. Terus ada main program di mana integer main, ada integer A sama B, terus si out untuk masukkan nilai N yang bakal simpan ke variabel A, masukkan nilai R, bakal simpan ke variabel B, terus hasil NPR tadi permutasi, panggil function permutasi A, B, kombinasi ya panggil function kombinasi A, B, hasil bagi, tinggal dibagi aja function A, B tambah sama yang dibagi kombinasi A, B. Di sini kita coba jalanin. Lama banget jalanin ini. Nah, di sini misalkan aku input N-nya tuh 5, 5, sama R-nya tuh 2. Berarti NPR-nya 20, NCR-nya 10, hasil bagi 20 bagi 10 berarti sama dengan 2. Kenapa hasilnya bisa begini, guys? Nah, sekarang kita coba kenapa bisa begitu. Di sini ada penjelasannya. Aku udah bikin penjelasannya. Nah, di sini kan ada program menerima input dari program, proses perhitungan, permutasi. Nah, permutasi berarti 2 P2, 5 P2 kan? Fungsi permutasi dijalanin nih, yang awal nih. Ah, dimana karena R tidak sama dengan 0, berarti fungsi menghitung ini, yang ini tadi. 5 dikali permutasi 4,1. Lanjut lagi, R tidak sama 0 masih. Menghitung 5 kali 4, permutasi 3,0. Lanjut lagi, karena R sama dengan 0, sekarang R-nya udah 0 kan. Ini R kan, yang di ujung. Yang di awal tuh N. Nah, terus karena berarti dia udah balik nilai 1, berarti hasil akhirnya 5 dikali 4 kali 1 sama 20. Nah, dia dapat permutasinya 20. Lanjut ke kombinasi. Kombinasi 5 C2 karena N dan 5 R dan 2 kan. Fungsi kombinasi nih, karena R tidak sama 0 dan R tidak sama dengan N, fungsi memecah kombinasi. Menjadi kombinasi nih tadi, yang ini. 4,1 plus kombinasi 4,2. Cabang pertama, kombinasi 4,1 pecah lagi menjadi kombinasi 3,0 plus kombinasi 3,1. Cabang kedua, kombinasi 4,2 memecah kembali menjadi
3,1, 3,2. Pas rekursi berlanjut hingga semua cabang sesuai kondisi basis itu R sama 0 atau R sama 0. N yang menggalikan nilai satu. Nah, kalau misalkan programnya setelah semua nilai satu dari cabang sama dijumlahkan, hasil akhirnya adalah 10, guys. Nah, proses perhitungan hasil bagi tadi, tinggal dibagi aja. 20 dibagi 10 berarti sama dengan 2. Nah, jadi layarnya bakal nampilin kombinasi 20, kombinasi 10, hasil baginya 2, baru selesai. Nah, untuk ini tadi, untuk kombinasi tadi tinggal lanjutin aja ya. Karena dia dipecah-pecah lagi, karena agak ribet, jadi mungkin sampai sini dulu. Baiklah, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.